Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang pertama-tama, saya mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran, Bu Dedeh Kurniasih, yang telah memberikan waktu untuk saya dan Kak Lydia untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, langsung saja. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Kondisi empirisnya, banyak peserta didik hanya mampu menghafal materi pembelajaran yang diterimanya, tetapi tidak memahaminya, atau mereka biasa diajarkan dengan menggunakan sesuatu yang abstrak. Sebagian besar dari peserta didik tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan atau juga dipermanfaatkan. Permasalahannya, bagaimana menemukan cara terbaik untuk menyampaikan sebuah konsep sehingga peserta didik dapat menggunakan dan mengingatnya lebih lama. Lalu yang kedua, bagaimana setiap mata pelajaran dapat dipahami sebagai bagian yang saling berhubungan dan membentuk satu pemahaman yang utuh. Lalu yang ketiga, bagaimana siswa dapat memperdidik yang selalu bertanya-tanya tentang alasan dari sesuatu, dari apa yang mereka pelajari. Masalah atau PBM di sini, yang pertama indikator pembelajaran, yang kedua pengertian PBM, yang ketiga tujuan PBM, yang keempat prinsip-prinsip PBM, yang kelima langkah-langkah PBM, dan yang keenam teknik penilaian dalam PBM. Yang pertama, indikator keberhasilan. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar strategi problem based learning. Yang kedua yaitu merancang langkah-langkah strategi problem based learning dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pengertian, PBM adalah pembelajaran yang digunakan menggunakan masalah nyata atau autentik yang tidak terstruktur atau ill-structured dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan juga berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan yang baru. Tujuan dari PBM, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah dan juga sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan diri. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dari kelompok saya, Kak Lydia. Terima kasih. Adapun prinsip dari PBM, yang pertama menggunakan masalah nyata sebagai untuk mengembangkan pengetahuan berpikir kritis dan mencegah masalah. Yang kedua, masalah itu bersifat terbuka. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Yang keempat, kolaborasi antara peserta didik sangat diperlukan. Nah, adapun ciri-ciri PBM, yang pertama merupakan aktivitas pembelajaran tidak hanya sekedar mengharapkan peserta didik pembelajaran, melainkan harus aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Yang kedua, aktivitas pembelajaran harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah. BPM menempatkan masalah sebagai fokus pembelajaran. Tanpa masalah tidak mungkin terjadinya proses pembelajaran. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah. Adapun langkah-langkah dari PBM, tahap pertama mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, tahap kedua mengorganisasikan peserta didik dengan masalah untuk belajar. Tahap ketiga, membimbing penyelidik individual maupun kelompok. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Penilaian dari PBM ditekankan penilaian pemecahan masalah dalam bentuk penilaian kinerja. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari hasil kerja kami, kurang dan lebihnya kami mohon